Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kita berjumpa lagi dengan channel Sahabat Langganan 7. Kali ini kita akan melakukan Q&A seputar Ramadan. Nah, mungkin banyak kawan-kawan pertanyaannya sahabat-sahabat semua, apa aja sih yang membatalkan puasa? Apakah menangis itu batal puasa? Apakah berbohong itu batal puasa? Apakah kalau ketelan air wudhu kita batal puasa juga? Dan hari ini kita akan bahas dengan Bang Muhammad, owner Langganan 7. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Suaminya sendiri yang ditanyain. Ya baik lah El ya. El juga Alhamdulillah baik. Ya, besok Abang puasa kan ya? puasa kan nggak haid, masa nggak puasa. Imah puasa Imah? Bisa. Oke. Nah, ini banyak yang menjadi pertanyaan ya sahabat-sahabat. Apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Mungkin bisa Babang jelasin apa-apa aja yang batal puasa. Silahkan bisa dijelaskan. Babang Jago. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita masih tetap semangat, tetap sehat. Jadi kita karena malam ini kita sudah masuk 1 Ramadan, mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa ibadah itu 1 bulan full ya begitu. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Ya. Nah kali ini beda ya dari sahabat Langganan tuh ya, ini kita dihostingin sama istri sendiri. Nah ini ya, kalau sahabat-sahabat Langganan 7 belum tahu, ini istriku, ini anakku gitu. Nah dari tadi kita tema Ramadan ya, mungkin 1 bulan ke depan kita akan bahas tentang tema Ramadan seperti itu. Nah sebelum kita masuk kepada apa hal yang membatalkan puasa, lebih baiknya kita tahu dulu apa itu rukun puasa. Nah jadi seandainya kita itu ketinggalan aja 1 rukun puasa itu, maka puasa kita akan batal otomatis. Iya. Batal otomatis seperti itu. Nah yang pertama, niat puasa itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu niat, yang kedua adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah jadi 2 hal itu adalah rukun dari puasa. Nah yang pertama itu tadi niat. Niat puasa itu gampang ya, namanya niat itu bahasa Indonesia. Niat itu misalkan kita puasa Ramadan, sengaja aku puasa esok hari menunaikan kewajiban di bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu niat yang dipasang setiap malam sebelum kita puasa atau sebelum tidur seperti itu. Nah bagaimana kalau kita misalnya kita lupa untuk niat nih, tahu-tahu besok sudah siang harus puasa. Nah sebaiknya dari malam ini kita bertaklid ngikut Imam Malik yang membolehkan kita itu untuk niat puasa 1 bulan full. Jadi lafaznya seperti apa? Kita niat taklid dulu, sengaja aku taklid mengikuti Imam Malik radhiyallahu an, puasa sebulan penuh Ramadan ini tahun untuk menunaikan kewajiban karena Allah Ta'ala. Nah jadi 2 double niatnya. Nah itu cukup sekali aja malam pertama. Nah dan untuk diperbarui malam-malam niat selanjutnya yaitu tadi sengaja aku puasa esok hari menunaikan kewajiban di bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu yang niat. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya. Nah ini yang akan kita bahas, apa aja sih yang membatalkan puasa. Tadi pertanyaannya, apakah kita waktu kecil tuh sering ditanyain waktu kecil tuh, oh nanti jangan nangis, nanti puasanya batal. Kan sering ya? Mami juga sering begitu. Sering sekali. Jangan bohong, nanti puasanya batal, kata teman-teman. Kamu bohong ya, nanti puasamu batal. Pasti sering kita ghosting gitu-gitu kan. Nah sekarang kita bahas apakah hal itu benar apa enggak kan begitu. Nah dari beberapa referensi dari kitab ini kita dapat dapat referensi apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu
sampainya sesuatu lubang tubuh sampainya sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Nah, yang dimaksud dengan lubang tubuh itu kalau dalam fikih itu ada 3 ya, yaitu mulut, hidung, dan telinga. Kalau bahasa kedokteran itu apa? THT ya. THT. Nah, itu kalau masuk sesuatu dengan sengaja maka batal. Entah itu masuknya air, masuknya makanan lewat hidung, lewat telinga, atau apapun benda itu maka batal. Misalnya masuk makanan sengaja ke mulut, ke telan sampai tenggorokan, masuk ada rasanya. Dan itu batal ya. Sama dengan kuit-kuit hidung. Misalkan di permukaan ini aja ya nggak masalah kan begitu. Yang bahaya itu dia sampai masuk kuit-kuit. Makanya kita tuh lebih baik menjaga ya, atau korek kuping di saat siang puasa itu batal apa enggak. Kalau bisa sih malam aja, nggak usah siang. Takutnya masuk ke dalam dan itu membatalkan puasa. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu berobat dengan cara memasukkan obat itu dari salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur seperti itu. Misalkan kayak ada orang ambeien. Orang ambeien itu kan obatnya biasanya dimasukkan dari dubur ya, dari anus. Nah, itu membatalkan puasa. Misalkan lagi ada orang yang sakit itu kan, orang itu misalnya dipasangkan selang dia untuk kencing. Nah, itu juga membatalkan puasa. Dan orang yang sakit pun ya diberi keringanan, yaitu bisa nggak berpuasa tapi diganti di hari-hari lain kan, seperti itu. Itu yang kedua. Hal yang ketiga membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu akan membatalkan puasa ya, seperti itu. Nah, yang ketiga tadi adalah muntah dengan sengaja. Nah, jadi namanya muntah dengan sengaja itu pasti membatalkan puasa ya, sahabat-sahabat ya. Misalkan naik mobil terus muntah, itu batal apa enggak? Enggak ya, karena muntahnya kan enggak sengaja gitu. Karena mual. Atau misalnya mama nih jalan terus ada ketemu orang bau ketek, mual langsung muntah, apakah batal puasa? Enggak kan, enggak sengaja bau ketek kan, misalkan. Jadi kalau muntah dengan sengaja itu, dan misalnya dia biarpun misalnya kan enggak sengaja terus muntah tapi dia ketelan lagi, nah itu bisa membatalkan. Tapi tadi muntah misalnya enggak ketelan lagi, enggak membatalkan ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Jangan, nah, yang keempat adalah yang batal puasa itu melakukan hubungan badan dengan sengaja. Ya. Pasti kalau hubungan, bahkan di misalkan tadi hubungan badan dengan suami istri itu bahkan enggak batal lagi, bisa dapat denda seperti itu, denda kafarat. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya dendanya apa aja ya. Nah, terus yang kelima yang dapat membatalkan puasa adalah keluarnya air mani dengan sengaja, seperti itu. Dengan sengaja seperti apa? Bisa jadi dengan onani, masturbasi, dan lain-lain. Atau misalkan dia hypersex, misalnya tersentuh kulit dengan wanita lain, dia bisa keluar itu spermanya kan, seperti itu. Nah, kalau nggak sengaja bisa nggak sih keluar mani itu? Tadi kan yang batalkan itu keluar mani, sperma itu dengan sengaja. Iya. Nah, kalau nggak sengaja bisa nggak sih? Bisa. Kalau nggak sengaja itu dengan mimpi. Misalkan siang tidur kan puasa terus mimpi basah, kan keluar nggak sengaja? Ya nggak batal lah. Kecuali dipegang-pegang keluar, ya batal. Seperti itu ya, sahabat-sahabat ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah yang batal puasa itu haid dan nifas. Jadi kan ini bagi wanita ya, cowok nggak ada haid nifas. Misalkan nih sudah mau beduk sisa 5 menit, tapi itu dia pada saat detik-detik terakhir, misalnya sisa 30 detik orang ajan beduk buka puasa, terus dia haid, batal apa enggak? Ya batal. Batal kan, padahal walaupun sisa 5 detik selesai puasa itu tetap batal dan tetap dikodok di hari lainnya ya, seperti itu sahabat-sahabat semua ya. Gimana sih rasanya sudah puasa seharian penuh ternyata sisa beberapa detik batal ya, tapi enggak, ya memang begitulah aturannya kan, tetap diganti di hari lain. Yang ketujuh adalah gila ya, kalau lagi puasa terus dia kambuh lagi gila, seperti kan ada penyakit seperti itu ya, dia batal, maka wajib diganti di hari lain juga ya. Iya. Sekarang dia gila terus dia sadar ya, tetap dia batal puasanya sudah kan, seperti itu, nggak ada puasa bisa disambung gitu kan. Nah, beda yang tadi misalnya nggak sengaja makan nih, nggak sengaja makan terus dia ingat gitu loh, apakah batal? Ya nggak batal, namanya nggak sengaja, lupa ya. Kalau gila juga nggak ada yang mau disengaja, tapi kalau namanya gila tetap dia batal, seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang ke-8 yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Karena syarat wajib orang berpuasa itulah orang agama Islam, seperti itu. Jangankan keluar
keluar apa? Keluar dari Islam, keluar mani aja dengan sengaja batal, Batal, apalagi keluar Islam. dari Islam. Seperti itu ya. Itu tadi 8 hal yang membatalkan puasa. Nah, yang jadi pertanyaan tadi banyak. Nah, apakah misalnya kita berbohong, kita menangis, kita ngegibah, ngegosip, apakah itu membatalkan puasa? Menurut Nabi batal nggak? Apa tadi? Gibah, bohong, Batal nangis. sekali. Enggak. Kan Iya. gibah. Kalau Jadi masuk di 8 hal tadi enggak? enggak, Berarti enggak batal. berarti enggak batal. Secara gitu ya? secara kewajiban dia enggak batalkan. Mm-mm. Tetapi pahalanya yang batal. Pahalanya berkurang atau batal sama sekali? Kalau dia enggak terlalu parah, misalkan dia gibah nih, Mm-mm. gosip, dia ingat astagfirullah, dia istighfar, mungkin pahalanya ya enggak terlalu banyak berkurang kan seperti itu. Mm-mm. Misalkan dia parah banget nih sampai fitnah sana sini, Baru. bisa jadi batal total pahalanya. Oh, iya, Sudah capek seharian tetapi nggak dapat apa-apa, hanya menunaikan kewajiban aja, rugi dong. Mm-mm. Ya kan? Iya. Kita berharap kita mendapatkan mendapatkan pahala yang besar, tapi gara-gara itu akhlak tercela tadi kan, kayak gibah, berbohong segala macam, akhlak tercela kan, Iya. dapat membatalkan pahala puasa. Mungkin kewajibannya tadi gugur, tetapi pahalanya itu nol. Jadi jelas ya, Mm-mm. jangan di ghosting. Nah, mungkin kita untuk mengajari anak-anak ya mungkin bisa, kalau dia mau nangis, jangan nangis dong nak, nanti batal puasanya, jangan bohong, ini mungkin Iya. kita mengajarnya. Tapi sebenarnya adalah yang seperti yang kita jelaskan tadi. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Muhammad. Nah, itu tadi beberapa hal ya yang dapat membatalkan puasa. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, diingat-ingat lagi ya, puasanya jangan sampai melakukan hal-hal tadi yang sudah diperjelas sama Babang Muhammad. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar sahabat-sahabat semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari sahabat langganan 7. Sekian, wassalam, salam sahabat, salam hebat, bermanfaat. Dadah.